wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, kelas A31, mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PJJ Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Sebelum kita membahas tentang pilar-pilar pendidikan, kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian pilar pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pilar artinya tiang penguat. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Jadi, pilar pendidikan adalah landasan atau tiang yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran. Pilar pendidikan menekankan pada berbagai aspek penting yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Ini menekankan pentingnya memperoleh pengetahuan, keterampilan dasar, dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan kehidupan di masa depan. Pengetahuan yang diperoleh harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk berbuat. Pilar ini fokus pada pengembangan kemampuan praktis, keterampilan, dan kompetensi yang memungkinkan siswa untuk melakukan sesuatu, memecahkan masalah, dan berkontribusi pada masyarakat. Ini juga mencakup keterampilan adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi. Pilar ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi individu, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kesadaran diri. Ini juga mencakup pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan rasa tanggung jawab sosial. Yang keempat, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Pilar ini menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berinteraksi, berkolaborasi, dan berdialog dengan orang lain dari berbagai latar belakang. Ini juga termasuk kemampuan untuk menghargai keragaman dan membangun hubungan yang positif. Yang terakhir, learning to believe in good atau belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mencakup pemahaman dan pengakuan tentang keberadaan Tuhan serta upaya untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan yang diajarkannya. Selanjutnya, hubungan pilar pendidikan dengan pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.
Pendidikan sepanjang hayat merupakan konsep yang mendasari bagaimana pendidikan seharusnya diimplementasikan. Konsep ini menekankan bahwa belajar tidak terbatas pada usia tertentu atau hanya di lingkungan formal, tetapi dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan melalui berbagai cara. Kelima pilar pendidikan saling melengkapi dan menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat menekankan bahwa belajar tidak hanya terbatas pada masa sekolah, tapi juga terus berlanjut sepanjang hidup. Dengan fokus pada keempat pilar ini, individu dapat terus mengembangkan diri, memperbarui pengetahuan dan keterampilan, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan mengintegrasikan pilar-pilar pendidikan dalam proses pendidikan sepanjang hayat, maka pendidikan akan menjadi lebih relevan, bermakna, dan efektif dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Demikian dari saya. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.